Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Sahabat-sahabatku sekalian, kembali saya menemui Anda dan semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku, seperti 2 kali telah kami tayangkan tentang perbuatan yang tidak menyenangkan dalam pengajian yang diselenggarakan pertama oleh PRNU Tambun Bekasi. Kemudian yang kedua terjadi dalam sebuah acara Haul Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di daerah Tangerang, Banten. Dua peristiwa tersebut seperti telah kami tayangkan, ada sejumlah orang atau sekelompok orang yang mendatangi pengajian yang di dalam pengajian itu penceramahnya adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau yang di Tambun jelas ketika Kiai Imad berceramah menjelang akhir seperti yang kami tayangkan, sekelompok orang datang meneriakkan takbir sehingga terjadi kegaduhan yang kemudian Kiai Imad menghentikan ceramahnya lalu memulai lagi, kemudian mic dimatikan. Intinya terjadi kegaduhan dalam ceramah. Kemudian yang kedua itu Kiai Imad malah tidak sempat untuk menyampaikan ceramahnya karena atas saran dari lurah setempat untuk tidak dilanjutkan sehingga ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Kiai Imad. Demikian seperti disampaikan oleh Tubagus Mogi Nur Fadil yang kami tayangkan beberapa edisi yang lalu. Nah, dari sini kemudian muncul banyak pertanyaan, baik di grup-grup WhatsApp ataupun di kolom komentar sama-sama menanyakan kenapa tidak dilaporkan. Jelas-jelas melakukan perbuatan yang tidak baik, menghentikan pengajian. Lantas pertanyaan berkembang, apakah ada pasal yang dapat menjerat mereka yang telah melakukan gangguan dalam pengajian tersebut? Maka untuk mengobati rasa penasaran dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua, termasuk bagi saudara-saudaraku yang telah melakukan teriakan takbir untuk menghentikan pengajian tersebut. Ini untuk kita renungkan bersama, ternyata pasalnya ada. Saya bukan ahli hukum, saya konsultasi dengan salah seorang sahabat yang memang pakar di bidang hukum. Walaupun beliau hanya memberi kulit luarnya saja sesuai dengan KUHP, tetapi setidaknya ini bisa kita camkan bersama bahwa ada pasal yang dapat menjerat mereka. Saya bacakan diantaranya adalah pasal 175. 175 berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Jelas kan? Apabila berizin ya, di sini ada kata dan diizinkan. Nah, kalau tidak diizinkan ini mungkin berbeda. Kemudian pasal 176, jika yang dilakukan oleh pelaku adalah sengaja menimbulkan kegaduhan pada pertemuan keagamaan, maka dapat dipidana dengan pasal 176 KUHP sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp1.800. Nah, yang terjadi di dua tempat itu apakah kira-kira masuk pasal 176 atau 175? Tentu ahli hukumlah yang paham, dan barangkali Anda juga yang menonton ini bisa memberikan masukan bagi yang memang ahli di bidang hukum. Di sini saya hanya membacakan ya. Mengenai besaran denda, ini kalau tadi dikatakan hanya 1.800 ya. Mengenai besaran denda yang tertulis berdasarkan pasal 3
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2012, maka bukan lagi Rp1.800, akan tetapi Rp1.800.000. Jadi bukan 1.800 lagi, tapi Rp1.800.000. Nah, dari dua pasal tadi, 175 dan 176, kemudian saya menyampaikan pertanyaan lagi kepada kawan tersebut. Lantas siapa yang memiliki kewenangan atau yang boleh melaporkan pelaku itu? Apakah panitia yang memiliki acara, atau penceramah yang diganggu, atau jemaah juga yang merasa terganggu? Kemudian kawan ini memberikan jawaban kepada kami, karena masuk delik biasa dan bukan pasal delik aduan, maka siapa saja bisa melaporkan terkait hal tersebut tanpa terkecuali. Yang penting pihak bersangkutan melihat sendiri, mendengar sendiri, dan atau mengalami sendiri kejadian tersebut. Berarti siapapun boleh, yang penting ada di lokasi itu. Nah, ini mengerikan juga apabila di antara mereka yang hadir kemudian melaporkan dengan dua pasal tadi, satu di antara dua pasal tadi, maka bisa dong. Karena ini masuk delik biasa, bukan delik aduan. Jadi tidak harus panitia. Nah, dari sini mari kita hati-hati bersama. Kemudian saya nanya, umpama di situ seperti yang dikatakan di Tangerang itu kan ada aparat kepolisian, bahkan katanya dari TNI. Lalu saya tanya, kalau ada polisi di situ langsung meringkus, langsung membawa, apakah boleh? Kawan ini menjawab, polisi bisa langsung meringkus dan memproses dengan pasal tersebut. Jangan banser atau baganusa jadi masalah nanti. Maka saya tanyakan, apabila ada pihak yang berwenang, bisa nggak langsung meringkus dan memproses? Ternyata menurut kawan ini bisa. Lantas kenapa tidak dilakukan waktu di Tangerang? Yaitu urusan mereka. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ini adalah ya tambahan pengetahuan lah bagi kita ya. Dan kedua, barangkali bisa menjadi kehati-hatian kita bersama. Bagi saudara-saudaraku yang kemungkinan juga ada yang nonton dari pelaku, karena saya perhatikan dari komentarnya juga ada yang mendukung pelaku itu. Ini bos, ada pasalnya 175 dan 176. Kalau sampai masuk, jangankan 1 tahun lebih, 1 bulan aja udah nggak kerasan bos. Bagaimana juga kalau Anda punya anak? Bagaimana pula kalau Anda masih anak-anak, nggak sekolah? Bagaimana juga dengan orang tua kita? Mohon dipikirkan bersama terkait hal ini. Nah, biasanya juga nanti di kolom komentar, kalau banser gimana? Sebenarnya siapapun, sesuai dengan pasal tadi, kalau sebelum ini banser diidentikan sebagai organisasi pembubar pengajian, ya buktikan saja apakah benar pengajian atau seolah-olah pengajian. Ini bukan pembelaan, atau memang tidak ada izin. Saya pernah juga menanyakan hal ini, adanya ya penggagalan lah, ternyata memang tidak berizin. Pasal tadi mengatakan ada izinnya. Jadi siapapun yang melakukan gangguan atau tindak pidana dari dua pasal tadi, 175 dan 176, maka silahkan Anda melaporkan. Baik itu panitia, penceramah, atau yang terlibat langsung di sana. Tanpa terkecuali, menurut sahabat tadi itu bisa, menurut sahabat kami yang memang ahli hukum. Dan mungkin bagi Anda para pemirsa yang memahami juga dalam bidang hukum dan ada referensinya, mungkin ada yang pengacara atau apapun, monggo beri masukan kami di kolom komentar. Ini bukan untuk mengada-ada, ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi kita pertama belajar hukum lah ya. Kedua, ini menjadi warning bagi kita agar berhati-hati di dalam bertindak dan apapun. Karena apabila ini dibiarkan, maka akan terus berlanjut dan berlanjut. Kondisi kebersamaan dan kebersatuan kita akan semakin terpecah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon kritik dan saran yang membangun kepada kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.